Itu ya. Salam sejahtera, Shalom. Rekan-rekan senior friend Gerakan Pemuda dan semua partisipan dalam ibadah ini, doa kami kita semua ada dalam suasana sukacita dan syukur di masa-masa raya Paskah ini. Betapa tidak, Dia bangkit bagi kita. Yesus sudah bangkit untuk kamu dan saya, untuk kita. Meski saat ini dunia sedang dalam kekelaman karena pandemi, itu tidak menghilangkan anugerah keselamatan yang Ia karyakan. Jadi bersyukurlah selalu. Kiranya ungkapan syukur selalu kita wujudkan dengan tekad menjadikan hidup kita berguna meski pandemi membuat banyak batasan-batasan. Selalu kita tampilkan dengan kesaksian hidup yang bersinar meski pandemi membuat bayang-bayang kekhawatiran. Kiranya ungkapan syukur kita karena Kristus bangkit menghalau kekelaman yang mencekam dan tergantikan menjadi keberanian, dan menguatkan langkah kaki untuk melangkah menapaki kehidupan secara produktif. Soli Deo Glory, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita siapkan diri kita beribadah bersama. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Dikau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Allah Maha Kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau beri melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang Paskahnya kami rayakan hari ini. Kami bersyukur untuk kemajuan teknologi yang membuat kami dapat bersekutu meski kami berjauhan. Jarak, ruang, dan pandemi tidak membatasi keutuhan hati kami beribadah bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama dengan kami dalam persekutuan ini, dan kiranya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Amin. Kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 24 ayat 1, 2, dan ayat 7 sampai dengan 10. Kita akan membacakan secara berbalasan. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan.
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh vokal grup dari Senior Friend Gerakan Pemuda Jatengyo. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti,
karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Senior Friends Gerakan Pemuda yang saya kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Hari ini kami memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan sebagai pusat iman kami. Kami percaya Tuhan bahwa melalui penyertaan Tuhan, roh dan tuntunan Tuhan sendiri, maka kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau terus bersimpu di hadirat-Mu yang kudus untuk mendengarkan firman-Mu sebagai petunjuk hidup kami. Kami buka tenda hati kami seluasnya. Biarlah roh Tuhan bekerja dan menorehkan firman itu di lubuk hati kami paling dalam. Utamanya boleh kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna, berilah hikmat kesehatan supaya apa yang kami sampaikan selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman kita hari ini diambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Yang menyatakan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?"
Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam, kepala, dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta yang mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah pembacaan Alkitab. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, tapi akan lebih berbahagia jika kita melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teman-teman, Bung dan Usi, Senior Friends, Gerakan Pemuda, dimanapun Anda berada, di dalam maupun di luar negeri, maupun teman-teman sepelayanan yang menyaksikan ibadah ini melalui YouTube SFGP. Shalom. Tema firman Tuhan hari ini kita ambil dari Lukas 24 yang sangat terkenal. Perjalanan ke Emmaus, 2 orang murid Yesus, salah satunya Kleopas yang tidak mengenali Yesus yang berjalan di sisinya. Dan oleh karena itu
saudara-saudara, tema renungan kita, pembacaan firman kita adalah kawan yang tidak dikenal. Sekali lagi ya, kawan yang tidak dikenal. Kalau kawan, apalagi pacar, apalagi istri, pasangan jiwa, mestinya saling mengenal satu dengan yang lain. Ada sinetron yang sangat hits sekarang, yang berjudul Ikatan Dinas. Ikatan Cinta. Ini sangat hits. Soundtracknya luar biasa. Kalau udah kedengeran soundtrack itu dimulai, ibu-ibu so duduk di depan TV. Bahkan ada kelompok nonton bersama. Saya ingat betul kata-katanya di soundtrack itu. Aku meminta walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Aku merindukanmu. Kira-kira kayak gitu ya. Orang kalau jatuh cinta, kalau dekat, sahabat, kenal, pasti walaupun jauh di mata, dekat di doa, dekat di hati. Pasti ada bonding, ada engagement, ada kesehatian, ada kohesivitas di antara mereka. Kalau LDR, zaman dulu ada yang LDR dari kita, senior friends, mungkin ada yang kuliah di luar kota, di Unstrat atau dimanapun. Itu kalau telepon, pacarnya telepon, baru bilang halo, langsung, oh kamu. Nah, baru dengar suara, tahu dia. Tapi perikop yang kita baca ini merupakan perikop yang agak aneh. Kenal, ya, tapi nggak punya greget, bahkan nggak bisa tahu, kok nggak tahu gitu. Kita kawan tapi kok nggak kenal. Kawan kok nggak mau tahu satu dengan yang lain. Jadi ini ceritanya setelah peristiwa kematian, lalu kemudian kebangkitan, ya tentu melewati penyaliban, penyiksaan dan yang lain-lain. 2 orang murid Yesus ini berjalan ke Emmaus. Emmaus ini letaknya kira-kira 11,1 kilometer atau 7 mil dari Yerusalem. Mereka berjalan. Lalu kemudian mereka bercakap-cakap mengenai peristiwa yang baru saja mereka alami. Dan tiba-tiba datang seseorang yang menjajari mereka, berjalan di samping mereka. Lalu bertanya, dalam keasikan mereka berbicara, orang itu bertanya, ada apa sebetulnya? Lalu salah seorang dari mereka menjawab bahwa engkau tidak tahu apa yang terjadi. Semua orang di Yerusalem tahu apa yang terjadi. Kalau zaman sekarang lo nggak update ya, kudet gitu. Kok nggak tahu? Anda dari mana? Ini orang adalah pahlawan, nabi besar. Tiba-tiba diperlakukan tidak adil, disalibkan, mati. Ada nada kecewa, ada nada patah hati, ada nada kegelisahan. Orang yang dianggap menjadi pahlawan ini akan menjadi pahlawan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi dan lain-lain harapan. Tiba-tiba mati. Dan mimpi mereka, pengharapan mereka hancur lebur. Mereka larut dalam kesedihan. Ketika itu ada yang menjajari, mengajak bicara. Orang kalau udah sedih, orang udah pahit, orang udah merasa bahwa hidup ini udah gak ada gunanya lagi, dia gak mau tahu orang lain. Dan yang kedua, kalau udah terlalu asik bicara, orang lain ngomong, pasti dia juga gak mau tahu karena udah terlalu asik. Terlalu fokus pada peristiwa. Dan ujungnya Tuhan Yesus diabaikan. Seringkali terjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Seringkali kalau ada peristiwa besar apalagi yang menyakitkan kita,
yang membuat kita larut dalam kesedihan, kita jadi lupa Tuhan. Ketika kekhawatiran kita betul-betul udah sampai di puncak, biasanya kita tuh cari yang lain. Bahkan Tuhan yang ada di samping kita aja udah gak dikenali lagi. Kalau masa kini nih, orang punya masalah udah aneh-aneh. Cari tenang di tempat yang hingar-bingar. Cari terang di tempat yang gelap. Dugem, vodka, tequila, martini campur soda api, air ketuban, air lumut, inex, semua dibabat. Kita sampai lupa Tuhan di bapak-bapak nih. Gak bisa lihat yang terbuka dikit, tempel, kasih minum, ajak ke table, bungkus. Banyak yang kejadian kayak begitu. Banyak rumah tangga rusak gara-gara kucing meong, dede gemes. Pernikahan di mana kita dipersatukan sampai maut memisahkan kita, putus. Atau paling tidak kita cuma jadi house and wife yang bagus di Instagram, makanya disebut Instagramable husband and wife. Kalau di Insta luar biasa, I love you 3000, I miss you like crazy, macam-macam. Tapi di rumah hancur-hancuran. Karena apa? Kita kehilangan Tuhan. Ada banyak persekutuan komunitas hancur karena cara berpikir yang beda, berupaya untuk menonjolkan dirinya bahwa saya hebat, saya tahu semua. Ya memang orang berbeda-beda. Ada yang mengedepankan rasio, ada yang mengedepankan rasa, ada yang mengedepankan hasil, ada yang mengedepankan proses, ada yang mengedepankan organisasi, ada yang mengedepankan relasi. Tapi perlu diingat, tujuan kita untuk melayani adalah apa? Tuhan. Banyak hal jadi terpecah. Banyak pelayanan yang jadi surut karena kita melupakan Tuhan sebagai pusat hidup dan pusat pengharapan kita. Ini terjadi terhadap 2 orang murid Yesus. Ingat ya, murid loh. Ada bedanya. Kalau di sekolah disebut murid. Kalau kursus disebutnya peserta. Ini tidak disebut peserta. Ini murid. Ada hubungan yang sangat intens antara guru dengan muridnya. Ada hubungan yang luar biasa dekat. Dia ditempa, dia dimurnikan. Bahkan dalam konteks agama Yahudi, perilaku daripada guru itu pun diikutinya. Makanya biasanya para rabi itu membuka tangannya lebar-lebar lalu katakan, mari ikutlah aku. Bukan cuma soal kognitif, tapi juga afektif dan psikomotoriknya. Murid itu harus mengikuti gurunya. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka berjalan, apa yang diajarkan, apa yang ditanamkan itu ternyata hilang begitu saja. Putus hubungan dengan Tuhan. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Apa yang Tuhan lakukan? Sekalipun dia dilupakan, Tuhan tetap berjalan di samping mereka. Tuhan menceritakan, Tuhan mengajarkan mereka, Tuhan terus mengingatkan kembali cerita tentang nabi-nabi sampai kedatangan Yesus, sampai kebangkitannya diceritakan. Lalu pelan-pelan yang tadinya lupa mulai tertarik kembali. Sehingga ketika masuk di Emmaus, mereka memaksa Tuhan Yesus untuk ikut dengan mereka ke Emmaus. Perhatikan baik proses bagaimana Tuhan Yesus berjalan bersama mereka, memulihkan kembali pengharapan mereka, memulihkan kembali ingatan mereka, membangunkan kembali mereka dari kenyenyakan rohani mereka, sehingga mereka kembali mengingat Tuhan Yesus. Dan puncaknya ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mereka berkata, Yesus bangkit, ini Tuhan Yesus. Kembali lagi semangatnya. Mereka kembali lagi ke Emmaus, lalu kembali lagi ke Yerusalem dan menceritakan bahwa Yesus bangkit. Semangat yang sudah padam berkobar-kobar kembali lagi untuk melayani, menjadi saksi Kristus yang kredibel dan kompeten. Dari kawan yang tidak dikenal kembali menjadi Tuhan penguasa kehidupan bagi mereka. Hari ini kita belajar, kita sedang merenungkan di hari Paskah, kebangkitan Kristus. Bahwa kebangkitan itu pusat iman loh kita. Kalau Kristus tidak bangkit percuma segala-galanya.
Karena salib itu adalah pertemuan antara keadilan Allah, karena kita manusia yang berdosa, yang harus dihukum, kita naik di kayu salib, lalu kemudian keadilan Allah dinyatakan, penghukuman Allah dinyatakan, dia bertemu dengan kasih karunia Allah. Keadilan dan kasih karunia Allah bertemu di kayu salib, dan di sana ternyata kasih karunia itu yang lebih besar daripada penghukuman, dan pada gilirannya hidup kita diperbaharui, semangat kita dibangkitkan kembali, pengampunan dosa dinyatakan, kepastian hidup, kepastian iman, kepastian kekekalan dinyatakan melalui kebangkitan Kristus. Dan mestinya kalau ini sudah terjadi, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk kembali dari Emmaus ke Yerusalem dan menceritakan kebangkitan Yesus kepada siapapun yang mereka temui, mestinya kembali juga dalam diri kita. Ketika kita menghayati di perjamuan kudus, penyaliban, kematian, kebangkitan dalam hari raya Paskah ini, seyogyanya kita kembali di-refresh, kembali dikuatkan, kembali dikokohkan, iman kita didasarkan kembali kepada iman yang sebenar-benarnya, bahwa kita mengasihi Kristus dengan totalitas, dengan semangat yang luar biasa. Tapi ujungnya adalah biarlah hidup kita menjadi saksi Kristus yang kredibel dan kompeten. Karena apa? Karena kita mengenali dengan benar siapa yang berjalan di samping kita. Kesedihan, kekhawatiran, kepahitan tidak boleh mengganggu karya layan kita. Karena kegelisahan, kekhawatiran hanya milik orang yang tidak percaya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya hidup kita tentram, tenang. Apapun yang kita alami, kita yakini betul bahwa kita punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari persoalan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup mengatasi bukit-bukit kekhawatiran kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menembus tembok-tembok persoalan kita. Dan oleh karena itu kita berdiri di sini, kita duduk di sini sebagai satu komunitas Senior Friends Gerakan Pemuda yang mau melayani Tuhan melalui karya layan kita kepada sesama. Kita tidak lagi sibuk dengan diri kita, chit-chat satu dengan yang lain. Tapi bagaimana kita sungguh-sungguh memfokuskan pelayanan kita di Senior Friends ini untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui karya layan kita. Sehingga kita menjadi jari jemari Tuhan yang Tuhan pakai untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kita. Mungkin sebagian dari kita masih mendapatkan rezeki yang cukup. Pekerjaan, bahkan COVID ini justru menghasilkan banyak pemasukan buat kita. Tapi saudara-saudara dan saya mesti ingat bahwa ada banyak teman-teman kita di Senior Friends yang saat ini sedang merangkak, yang saat ini sedang tertatih-tatih untuk menghidupi keluarganya, yang membutuhkan perhatian dari kita, paling tidak untuk didengar, paling tidak untuk didoakan. Dan semua itu bisa terjadi kalau kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Ada kohesivitas. Oleh karena kita tahu bahwa hidup kita hanya semata-mata kasih karunia Tuhan. Dan kita bersatu bersama untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam kesatuan dengan Tuhan dan sesama. Dengan komunitas kita, kita percaya kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat. Mazmur 133 ayat yang. Saudara yang terkasih, saya ingin ajak saudara-saudara untuk buka Efesus 5. Kali lagi Efesus 5. Ayatnya yang ke-14. Saya berkacamata umur soalnya. Dulu malah sekarang semata nih, payah nih. Yuk kita buka yuk Efesus 5 ayat 14. Biar so tua tapi semangat pelayanan mesti terus bergelora. Amin. Biar so tua kelingking.
Biar tua makin good looking. Luar biasa. Dan pernah menyerah, ya. Perempuan-perempuan jangan menyerah. Persoalan kepahitan hidup, suami macam-macam, tenang, berdoa. Tetap ke salon. Asal jangan kalau ketemu orang jangan salah bilang shalom jadi shalom, ya. Jadi shalom lagi nanti bicara karena keseringan ke salon. Kalau ada masalah datang kepada Tuhan. Di mana itu? Efesus 5 ayat 14. Kita lihat. Persoalan seperti murid Yesus di Emmaus ini, perjalanan ini bukan baru terjadi juga. Bangsa Israel juga sudah terjadi. Mereka tidur, bangkit. Yesaya 60 katakan bangkit dan bersinarlah, bangun. Pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Ini juga terjadi jauh nanti setelah peristiwa Emmaus ini. Ini Paulus yang menulis di Efesus 5 ayat 14. Jadi persoalan iman yang on off, redup terang ini ada hal-hal yang wajar terjadi. Tapi bagaimana cara kita untuk mencari solusi terhadap hal ini? Datang kepada Tuhan dan bangkit. Yuk Efesus 5 ayat 14. 3, 2, 1. Ya, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangun. Biarpun kita tidak melihat Tuhan, kata Petrus, kamu tetap percaya pada Tuhan. Bangun dan bangkit. Jangan sampai kita tidur lalu kemudian mengalami kenyenyakan rohani. Kita masuk dalam zona nyaman dan yang paling jelek, kita tidak mau bergerak untuk memulihkan keadaan. Kita bahkan larut dalam kesedihan, kepahitan, kegelisahan, kekhawatiran, depresi, frustrasi, ujungnya jadi sampah masyarakat, minum dan yang lain-lain. Rumah tangga pecah, mengeluh, hubungan dengan Tuhan semakin ternoda. Hari ini dikatakan bangkit dan bersinar. Rekonsiliasi hubunganmu dengan Tuhan. Cari Tuhan. Kenali, dengar suara Tuhan. Baca firman, ingat baik. Semua habis. Dengan peristiwa Paskah, dengar baik ini. Dengan peristiwa Paskah, status kita berubah. Benar ya, status kita berubah. Kita yang tadinya anak-anak kegelapan, anak-anak keberdosaan, diubah menjadi anak-anak Allah, anak-anak terang. Tapi saya mau katakan, kita mesti membaca firman. Kalau kita membaca firman, maka keberadaan kita akan menjadi selaras dengan status kita. Kita nggak baca firman, cuma status. Keberadaan kita tidak selaras. Apa yang Tuhan mau. Kita mesti melekat dengan Tuhan. Karena Tuhan yang menguatkan kita. Kita dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini, di pandemi ini, karena Tuhan. Saya kasih tahu ya. Corona adalah penyakit. Corona hanya sebuah nama. Tapi kita punya Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Yuk kita baca Yesaya 35 ayat 3. Ini firman Tuhan. Karena pada saat itu orang-orang Israel udah dalam keadaan terjepit. Perhatikan baik. Terjepit karena mereka melupakan Tuhan. Lalu apa kata Yesaya? Yuk kita baca Yesaya 35 ayat 3. 3, 2, 1. Ya, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Undang Tuhan, makan bersama, pulihkan relasi. Terakhir, dampak orang yang mengenal dengan baik Tuhan. Dampak orang yang tahu persis bahwa Yesus adalah sahabat kita. Ada di Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Yuk kita lihat yuk. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Sudah apa? Kita mesti pelan-pelan nih. Soalnya sebagian SFGP nih sudah umur juga ya. Jadi mesti pelan-pelan baca Mazmur 91 Tolola ya.
Loading lambat ya. Jadi Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ini penting nih. Kalau bisa dihafal, dihafal. Kenapa saya angkat ini jadi tema firman Tuhan? Yang tidak mengenal Tuhan lalu semangat kebangkitan itu memulihkan hubungan. Kenapa? Karena hubungan itu penting bagi Tuhan. Yuk kita lihat. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Yuk kita lihat ya. Yuk kita sama-sama kita baca 3, 2, 1. Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab apa? Ia mengenal namaku. 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. 16. Dengan panjang umur ku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Paskah adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kasih karunia dinyatakan dalam hidup dan kehidupan. Persoalan boleh berat, tapi ingat baik. Kita mesti seperti ulat, teman-teman, Bung dan Usi, seperti ulat. Kok seperti ulat? Ya, ulat itu lamban, ulat itu lembek, ulat itu pelan. Tapi pernahkah ulat berjalan mundur? Ada yang pernah lihat ulat berjalan mundur? Ulat akan maju terus. Kita juga akan maju terus dalam iman kita. Terakhir. Yohanes 10. Yuk. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari kita baca. Yesus datang bukan buat hal-hal yang tidak baik. Bukan buat kita ini, banyak banget perintahnya. Kayaknya berat banget cooknya. Dengar baik. Kebangkitan Yesus harus membuka mata rohani kita. Bahwa dia datang sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Kyrios, penguasa, penentu kehidupan kita. Dan dampak daripada kita yang percaya kepada Yesus ada di Yohanes 10 ayat 10. Yuk kita baca. 3, 2, 1, keras. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, yuk kita balik lagi ke semangat awal kita. Mungkin kita sekarang udah berbeda-beda gereja ya. Ada yang di GPIB, ada yang di GBI, ada yang di GSJA, ada yang lain-lain. Tapi ingat, semangat pemuda kita mesti ada dalam hati kita. Kita nggak pernah bicara duit waktu kita melayani di Gerakan Pemuda. Kita tidak pernah bicara perbedaan waktu kita di Gerakan Pemuda. Sajojo, kita Wayase, kita ABSP, kita macam-macam kita lakukan dalam kesehatian. Karena kita tahu kita punya pemuda agung yang luar biasa yang membentuk, menempa dan memurnikan pelayanan kita. Mungkin sekarang kita sudah seperti 2 orang yang ada jalan ke Emmaus. Semangat pelayanan kita sudah surut. Tapi hari ini kita diingatkan, Paskah membuat kita harus mengerti kembali akan kasih karunia Tuhan. Kebangkitannya seharusnya membangkitkan kembali semangat layan kita sebagai senior friends Gerakan Pemuda. Kepada pengurus, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti. Maju terus. Orang boleh ngomong apa, tapi dengar baik. Hidup kita, pelayanan kita, bukan tergantung omongan orang, tapi kita tergantung omongan orang. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan memuji Tuhan sebagai respons daripada renungan dan pembacaan firman kita yang hari ini. Jangan kamu
di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasanya pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhan tinggalkan kita, Dia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan kita, Dia tetap beserta. Yesus disalibkan, mati bagiku. Dia pun menghapus hutang dosamu. Ini dalam sorga agung tatanya, sampai akhir zaman Dia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan kita, Dia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan kita, Dia tetap beserta. Bung dan usi sekalian, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa kuasa kebangkitan Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup dan kehidupan kami. Bahkan Tuhan berjalan dengan kami. Kami percaya dalam keadaan sehat maupun sakit, suka maupun duka, Tuhan selalu merencanakan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan bebaskan, yang mengalami persoalan hidup oleh karena perekonomian, Tuhan memberikan jalan keluar. Kami percaya pada gilirannya Tuhan akan menempa kami sedemikian rupa Tuhan, dan Tuhan akan menjadikan kami sebagai buku Kristus yang terbuka di tengah-tengah masyarakat. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga kami, pribadi lepas pribadi, Bung dan Usi, Senior Friends dimanapun mereka berada, di Indonesia, di luar negeri, di daerah-daerah. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kami, pribadi lepas pribadi, karena kami percaya bahwa keluarga adalah pangkalan kesaksian kami. Keluarga adalah tempat di mana kami mendapatkan asupan makanan rohani, satu dengan yang lainnya saling melengkapi, sehingga pada gilirannya siapapun yang berinteraksi dengan kami dan keluarga, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk suami, untuk istri kami. Biarlah Tuhan memberkati kami dengan cinta kasih Tuhan yang tiada berkeputusan dan tiada bertepi. Tuhan memberkati anak-anak kami, bahkan cucu kami, sehingga mereka tumbuh kembang baik, dapat mencapai cita-cita mereka, dijauhkan dari malapetaka, bahaya, bahkan pergaulan buruk. Dan pada gilirannya anak cucu kami mendapatkan jodoh yang seiman. Kami berdoa juga untuk orang tua kami yang sudah membesarkan kami dengan air mata dan keringat. Tuhan, mereka semakin menua,
tapi kami percaya dalam usia tuanya mereka tetap menjadi pusat kebijaksanaan, nasihat dan doa di tengah-tengah keluarga. Kami tetap saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Penyertaan ilahi Tuhan akan menyertai orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka melayani, secara khusus GPIB. Dimanapun GPIB melayani, Tuhan berkati. Majelis Sinode sampai ke jajaran jemaat-jemaat, bahkan seluruh gereja-gereja di mana kami beribadah, menjadi anggota saat ini sebagai Senior Friends GPIB. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian ya Tuhan. Supaya walaupun kami sudah berbeda baju, tapi semangat kami tetap dipersatukan. Semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Tidak ada dasar lain selain daripada Kristus Yesus. Dasar bergerakan pemuda kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Jokowi. Tuhan berkati Pak Jokowi beserta jajarannya dengan semua hal yang saat ini sedang ia lakukan. Prioritas utama untuk memulihkan ekonomi, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dimanapun, biarlah dapat dilaksanakan dengan teratur, dengan baik. Sehingga Indonesia boleh mendapatkan herd immunity, kekebalan bernegara dalam satu keluarga. Sehingga COVID-19 oleh karena kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan, dienyahkan dari Indonesia. Dan secara khusus Tuhan, kami memohon perlindungan Tuhan kepada saudara-saudara kami. Untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sosial mereka. 3M, 5M. Tuhan selalu ingatkan. Dan kami memohon Tuhan, biarlah Tuhan memberikan imunitas yang baik, ketenangan walaupun saudara-saudara kami ini belum mendapatkan vaksinasi. Karena bukan vaksin yang utama, tapi perlindungan Tuhan yang utama. Kami bersyukur bagi kami yang sudah mendapatkan vaksinasi. Biarlah kami tidak merasa sebagai Superman atau kecongkakan. Kami memamerkan segala macam apa yang kami lakukan di sosial media kami. Tuhan, ingatkan kami ada banyak orang yang masih mengharapkan dan mendambakan dirinya divaksin. Biarlah kami satu hati dengan mereka. Akhirnya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Dan melalui kesembuhannya mereka boleh bercerita tentang kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup mereka. Kami berdoa secara khusus untuk GPIB Jemaat Koinonia, Pendeta Manuhutu, Majelis Jemaat, PHMJ, unit-unit misioner. Tuhan, tempat ini ada di tengah-tengah kota, di tengah-tengah persimpangan jalan. Biarlah tempat ini boleh menjadi tempat di mana kasih Tuhan diimpartasikan kepada sebanyak-banyaknya orang Tuhan. Diberkatilah GPIB Jemaat Koinonia. Akhirnya Bapa di surga, terima kasih untuk kebangkitan. Kebangkitan yang menguatkan, meneguhkan kami, mengokohkan kami untuk terus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena kami tahu pengharapan tidak pernah mengecewakan. Dan oleh karena itu kami menyerahkan persoalan hidup kami yang saat ini sulit kami ceritakan kepada orang terdekat sekalipun. Persoalan-persoalan yang sangat privat. Tuhan, kami tunduk kepala. Kami berdoa secara pribadi lepas pribadi. Bagi mereka yang menghadapi persoalan hidup oleh karena pergumulan rumah tangga yang berada di titik terendah, kami percaya Tuhan memulihkan. Ketika saat ini ada teman-teman kami yang terinfeksi COVID-19, kami percaya mereka dipulihkan, mereka tetap punya semangat yang membara untuk sembuh Tuhan. Karena mereka tahu Tuhan adalah tabib agung penyembuh yang ajaib. Kepada mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan ekonomi, karena anak cucu mereka tidak punya pulsa untuk menggunakan wifi atau gadget mereka untuk mendapatkan pelajaran. Kontrakan mereka sudah mau habis dan saat ini tidak punya pekerjaan oleh karena ter-PHK. Tuhan, ajarkan kami sebagai komunitas Senior Friends GPIB
untuk terus memberikan perhatian kepada mereka. Adalah lebih baik satu orang melakukan tindakan kasih daripada banyak orang yang berkhotbah tentang kasih. Akhirnya Tuhan berkati semua grup-grup SFGP yang saat ini sedang berjalan. Zoom prayer Tuhan berkati. Sahabat peduli, grup untuk menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan hidup, Tuhan berkati. SFGP Bikers, Tuhan berkati gerakan Ayo Baca Alkitab SFGP yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan berkati crowdfunding untuk menolong teman-teman yang bukan hanya di SFGP tapi juga di daerah-daerah terpencil. Tuhan tolong kami, ada begitu banyak hal yang akan kami lakukan ke depan. Tapi kami percaya Tuhan, karena Tuhan kami dimampukan, karena Tuhan kami dipersatukan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bung dan Usi, Senior Friend Gerakan Pemuda, kita telah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawakan persembahan pada Tuhan sambil kita mengingat kata Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 dan ke-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan menjalankan persembahan bagi rekan-rekan Senior Friend Gerakan Pemuda dapat memberikan melalui transfer, melalui nomor rekening 0382012429 Bank Penin atas nama Bendahara Tim Kerja Lea Magdalena, mungkin ada tertulis nanti di bawah ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan angkat pujian dari Kidung nyanyian persembahan Beri Padanya. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupku, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap
waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Rekan-rekan pemuda, senior friend Gerakan Pemuda, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami, terima kasih untuk kehidupan kami yang Kau pelihara. Akan kami isi kehidupan ini dengan hal berguna bagi seluruh ciptaan-Mu. Akan kami gunakan kehidupan ini untuk memberi yang terbaik bagi-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan bagi-Mu sebagai lambang syukur kami padamu. Berkatilah agar berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian vokal grup secara virtual, yaitu dari XGP Senior Friend Gerakan Pemuda Mupel Sumut Aceh. Kami persilakan. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku sambil menyong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bahagia,
ingat Jambore vokal grup ya kalau begini. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita hari lepas hari sebagai Senior Friends Gerakan Pemuda. Kita besar di GPIB. Kita dibangun di GPIB, Gereja Nasional. Dan salah satu keunggulan GPIB, saya bukan bicara gereja ya, tapi memang kita kan Senior Friends Gerakan Pemuda. Kita tumbuh di GPIB adalah persekutuannya. Kita berbeda daerah, kita berbeda asal usul, tapi kita satu di dalam Tuhan. Orang Ambon, ale rasa, beta rasa. Satu rantang, satu gandong. Potong kuku, rasa di daging. Maluku satu darah, tapi tidak pernah Maluku berkelompok. Orang Manado dengan Cito, Timo, Tumoto. Saya hidup untuk menghidupkan orang lain. Tapi orang Manado tidak pernah merasa hebat sendiri karena mampu menghidupkan orang lain. Orang Batak di GPIB ada Marta Rombo, ada nomornya 15, 16, 17, tapi tidak merasa saya tua, kalian yang muda harus menghormati saya. Ada nilai GPIB yang kuat sebagai Senior Friends, persatuan, kesetaraan. Dan oleh karena itu hari ini kita diingatkan, pulihkan hubungan kita dengan Tuhan, pulihkan hubungan kita dengan sesama, dan jadilah berkat Tuhan. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tengadahkan hati kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Diberkatinya lah keluargamu. Diberkatinya rumah tanggamu. Diberkatinya kesehatanmu. Diberkatinya pekerjaanmu. Diberkatinya setiap upaya yang saat ini engkau lakukan untuk menaikkan kualitas hidupmu. Karena kami percaya bahwa kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita keluarga besar Senior Friends Gerakan Pemuda. Dimanapun kita berada, panitia pelaksana, pengurus SFGP, dan Gerakan Pemuda GPIB dimanapun mereka berada, secara khusus Gerakan Pemuda GPIB Jemaat Koinonia di tempat ini, hari ini sampai selama-lamanya. Esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjalan, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa
Mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjalan, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Boleh tepuk tangan kan? Selamat Paskah. Kebaikan Tuhan dinyatakan. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih kepada hambanya Bapak Johan Tumanduk yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan kita. Ibadah selesai. Pada saat ini kita akan mendengarkan kembali buah-buah kata sambutan. Yang pertama dari Ketua Panitia Paskah 2021 Bung Dino Latuheru, dan berikutnya akan disambut sambutan dari Ketua SFGP Bung Herman Pical. Untuk itu waktu kami persilakan. Shalom. Selamat Hari Paskah. Yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Jemaat GPIB Koinonia atas kesempatan, tempat, dan waktu yang diberikan kepada kami untuk bisa melakukan Paskah SFGP ini. Juga mengucapkan terima kasih kepada semua donatur, penyokong dana dalam rangka Paskah SFGP kali ini. Dan tidak lupa terima kasih juga support berupa semangat dan doa kepada semua teman-teman SFGP yang kali ini bergabung bersama kami dan juga yang mungkin dalam kesibukan hari-hari mendoakan agar semuanya berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih atas peran serta dari SFGP Jateng DIY dan juga SFGP Sumatera atas puji-pujian yang boleh dipersembahkan dalam Paskah SFGP kali ini. Berikutnya kepada pengurus SFGP kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada tim Paskah SFGP untuk melaksanakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat Paskah 2021 bagi seluruh saudara-saudara SFGP yang sangat kami hormati dan kami kasihi. Saya mengucapkan banyak terima kasih pun juga bagi pelayan firman kami pada hari ini, yaitu Bapak Johan Tumanduk. Tuhan memberkati. Kiranya Kristus yang menjadi sumber berkat dan sumber kasih di tengah-tengah pandemi ini, COVID-19, boleh terlaksananya Paskah yang dilaksanakan dengan penuh sukacita oleh SFGP. Dan Tuhan mau menyertai kita juga dalam segala hal. Pelayanan ini boleh terlaksana karena paduan suara
dari paduan suara Jawa Tengah DIJ dan paduan suara dari Semarang, Sumatera, Semarang, dan juga dari jemaat. Kami sangat mengucap syukur dan terima kasih. Kiranya segala kebaktian ini dapat terlaksana karena tuntunan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.